Pada episode sebelumnya, Sanraku bertarung melawan Kesatria Garis. Ternyata ada banyak Kesatria Garis di berbagai ruangan. Sanraku tidak mau bertarung karena tidak mendapat hadiah. Jadilah Sanraku pergi dan akhirnya dikejar banyak Kesatria. Sanraku bertanya kemana perginya semangat bertarung satu lawan satu. Dan ternyata Kesatria membawa senjata yang berbeda-beda. Jumlahnya terlalu banyak dan Emul mencoba menyerang dengan Magic Edge. Serangan Emul diserap ke dalam tubuh Kesatria. Dan sihir yang masuk dijadikan peningkat kekuatan. Emul malah memberikan Kesatria kekuatan yang lebih banyak. Sanraku tidak peduli dan tidak akan bertarung dengan Kesatria Garis. Sanraku tidak punya waktu bertarung dengan monster yang tidak memberikan hadiah. Besok Sanraku harus sekolah dan Emul tidak mengerti apa itu sekolah. Pokoknya Sanraku akan mencari item yang diminta Faisas dan segera kembali. Tapi Sanraku tidak tahu harus mencarinya di mana. Sanraku yakin ketiganya adalah barang yang penting. Dan biasanya hadiah berada di puncak sebuah kastil. Emul melihat tangga yang mengarah ke atas tapi Sanraku tidak mau ke sana. Sanraku tidak mau menambah jumlah kesatria yang mengejar. Emul kesal karena semua adalah salahnya Sanraku. Sanraku melihat 3 barang yang diminta dan sepertinya itu berasal dari era Divinity. Dari namanya seharusnya ketiganya berada di pusat ruang operasional. Baron Dark Ruin dibangun di era Divinity untuk melawan monster raksasa. Rasanya tidak mungkin mereka menempatkan ruang kendali di bagian atas, karena akan dengan mudah dihancurkan monster raksasa. Jadi Sanraku harus turun ke bawah dan mencari ruang basement. Sekarang Sanraku ingin tahu lebih banyak tentang era Divinity, dan bangunan ini pasti menyimpan banyak rahasia. Sanraku tahu jalan yang bisa membawa mereka ke bawah, tapi Emul tidak melihat tangga ke bawah, jadi kemana Sanraku akan bergerak. Pertama, Sanraku akan menyingkirkan kesatria yang mengejar. Sampailah mereka di depan elevator yang mengarah ke bawah. Emul teringat sudah melewatinya beberapa menit yang lalu. Pintunya tidak bisa dibuka, tapi Sanraku bisa melihat ke dalam melalui lubang kecil. Dan elevatornya memang mengarah ke bawah. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana mereka masuk ke dalam. Ternyata Sanraku sudah menyimpan sihirnya Emul ke dalam jubahnya. Mereka sampai di depan pintu dan sihir teleportasi diaktifkan. Emul dan Sanraku berhasil masuk ke dalam elevator, dan semua kesatria tertahan di pintu masuk yang tidak bisa dihancurkan. Beruntung ada lubang kecil yang bisa digunakan untuk melihat ke dalam. Lubang sekecil apapun sudah cukup untuk menggunakan sihir teleportasi. Sanraku teringat ketika meminta Emul memberikan sihirnya ke dalam jubah. Tapi masalahnya tidak ada lift yang membawa mereka ke bawah. Mereka terjatuh dan dasarnya tidak terlihat karena terlalu dalam. Tapi itu bukan masalah karena Sanraku sudah terbiasa begini di game yang lain. Intinya Sanraku meminta Emul percaya. Jubah dihilangkan dan Sanraku memakai skill Gravity Zero. Dengan skill itu, gravitasi akan mengikuti kemana kaki Sanraku berpijak. Jadi sekarang Sanraku bisa berlari di dinding tanpa takut terjatuh. Sanraku terus berlari tapi ujungnya belum terlihat. Skillnya tersisa 6 detik dan Sanraku akan kembali terjatuh setelahnya. Dan Sanraku tidak bisa melompat di udara dengan kecepatan seperti ini. Hanya ada satu solusi dan itu adalah Levin Hazard yang digabung dengan Moment Sight. Sanraku bergerak secepat kilat dan akhirnya dasarnya terlihat. Ledakan terjadi dan Sanraku berhasil mendarat dengan selamat. Tapi Emul sangat pusing seperti terkena serangan listrik. Ternyata Levin Hazard memberikan efek melumpuhkan kepada orang yang menyentuh Sanraku. Sanraku meminta maaf dan memberikan potion penyembuh kepada Emul. Yang pasti mereka sudah sampai di sebuah ruangan di bawah tanah. Ternyata masih ada lubang ke bawah dan Sanraku tidak tahu apa yang ada di sana. Emul menemukan sebuah mesin yang menampilkan hologram. Ada pria yang muncul di sana yang menggunakan baju era Divinity. Sepertinya dia adalah ilmuwan tapi kita tidak tahu namanya. Supaya mudah kita sebut saja Reza. Reza berhasil mencapai titik terdalam setelah sekian lama. Banyak orang yang tidak berhasil melewati permukaan, dan Reza akan menjadikan mereka sebagai fondasi untuk keberhasilannya. Sanraku tidak kenal siapa Reza dan informasi apa yang dia sembunyikan. Sanraku juga tidak tahu apakah ada video yang lain yang harus ditemukan. Reza tidak peduli dengan warisan yang harus diberikan kepada generasi selanjutnya. Reza mengakui Setsuna Amatsuki sebagai orang yang hebat dalam teori dan semacamnya. Tapi Reza tidak mengakui orang yang lain. Apa gunanya jika semua orang di era sekarang mati? Alice, Frontier, dan Julius yang rela sudah kehilangan akalnya.
Sanraku tidak asing dengan nama Alice yang pernah dikatakan Wesermon. Dikatakan jika Setsuna sudah mati di masa lalu bersama dengan Alice, Reza merasa dirinya akan menjadi penyelamat yang sebenarnya. Mereka manusia datang dari langit dan tidak ada Tuhan di surga, karena mereka berada di dasar kedalaman. Sanraku tidak paham apa yang dibicarakan tentang Tuhan, tapi sepertinya Reza membawa informasi yang sangat penting. Reza dengan sadar merekam dirinya sendiri, dan tempat dia berdiri sama dengan tempat Sanraku berdiri sekarang. Reza harus melakukan eksperimen sedikit lebih ke barat, tapi dia ragu melakukannya karena semua yang ada di sini masih berfungsi. Ternyata 3 barang yang dicari Sanraku berada di sampingnya. Reza tidak akan menyerah seperti yang lain, karena akar dari bencana berada di bawah sana. Tiba-tiba visualnya rusak, tapi suara Reza masih bisa didengar dengan jelas. Reza seperti diserang monster yang menariknya ke bawah. Reza tidak menyerah dan mengaktifkan lengan eksavator. Reza memberikan pesan kepada siapapun yang menemukan rekaman ini. Semuanya berada di bawah sana. Yang ada di atas hanya semesta yang dipenuhi bintang. Dan kamu akan menghabiskan waktu tanpa mendapatkan apapun, karena semuanya berada di bawah sana. Reza kecewa karena dirinya akan mati di sini. Tapi mungkin Leviathan dan Bahamut bisa melanjutkan semuanya. Leviathan pernah disinggung Sukuri yang adalah developer Shangri-La, dan Bahamut pernah dikatakan Ketarnit dan Wesermon. Apa yang sebenarnya terjadi di era Divinity? Terdengar suara ledakan dan perlahan visualnya kembali terlihat. Reza tertangkap sesuatu yang sepertinya bukan mesin. Reza sudah tidak peduli dan memberikan pesan kepada Julius dan Alice bahwa yang mereka lakukan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Reza meletakkan sebuah program ke dalam 3 barang yang dicari Sanraku. Reza tidak mau menyerah, tapi dia meninggalkan semuanya di sana. Reza berusaha melawan tentakel yang menariknya ke bawah. Reza ingin memberikan kode untuk mengaktifkan Anham Sesuet, tapi tarikannya semakin kuat dan Reza tertarik ke dalam lubang. Muncul cahaya terang dari lubang yang mengakhiri rekaman videonya. Sanraku melihat lubangnya dan tidak langsung ke dalam. Sanraku tidak yakin apakah developer mengizinkan Sanraku melihatnya, karena sepertinya Sanraku melihat sejarah yang seharusnya belum dibuka. Sanraku mengambil 3 barang yang dia butuhkan. Sanraku teringat ada benda pemberian Pensilkon yang bisa merekam. Pensilkon yakin Sanraku akan mendapatkan suatu event rahasia. Jadi Pensilkon meminta Sanraku merekamnya supaya mereka mendapat informasi tambahan. Sanraku melihat video Reza kembali dan akan merekam semuanya. Nantinya rekaman itu bisa dijual kepada library. Emul malas melihatnya dan tidak lama setelahnya rekaman selesai. Sanraku ingin berkeliling, siapa tahu masih ada video yang lain. Sanraku melihat foldernya dan ternyata masih ada 2 video yang belum dilihat. Tapi filenya tidak bisa dibuka dan Sanraku sangat marah. Apa tujuan developer memberikan video yang tidak bisa dibuka? Apa mungkin videonya bisa diperbaiki? Sanraku kepikiran menyalin videonya dan diputar di tempat yang berbeda. Tapi bagaimana cara menyalin video yang ada di sana? Sanraku melihat bentuk yang tidak asing di permukaan mesin tersebut. Sanraku teringat mendapatkan hadiah yang sama setelah mengalahkan Wesermon. Seiten Skill Book adalah sebuah flash disk yang menyimpan skill Wesermon. Setidaknya ada 3 skill yang bisa dipelajari, tapi dibutuhkan perlengkapan era Divinity untuk menggunakannya. Sanraku memasang flash disk ke dalam mesin dan ternyata ukurannya sesuai. Flash disknya bercahaya dan terbang sejajar dengan kepala Sanraku. Keluar cahaya dari sana yang langsung mengarah ke mata Sanraku. Banyak data muncul di sana yang berisi gaya bertarung Wesermon. Dan sekarang Sanraku bisa memakai 3 skill Wesermon. Sanraku bersemangat karena mendapatkan bonus yang luar biasa. Sanraku ingin mencoba semuanya, tapi ada pesan masuk dari Pensilkon. Pesan itu dikirimkan melalui email pribadi di luar game Shangri-La. Sanraku penasaran kenapa Pensilkon mengirimkan pesan padahal sudah larut malam. Pesan itu ditujukan kepada Sanraku dan Oikatsu. Jadi Kyogoku sudah membuat masalah dan keributan akan segera datang. Besok Sanraku dan Oikatsu diajak berkumpul di sebuah restoran di kota Leventar. Sanraku sudah menduga Kyogoku akan menyebabkan masalah. Dan sepertinya Sanraku tidak bisa berpura-pura tidak melihat pesannya Pensilkon. Sanraku batal mencoba skill Wesermon dan mengajak Emul kembali. Sanraku harus istirahat karena besok ada sekolah. Sanraku tidak tahu apa yang sudah dilakukan Kyogoku, tapi yang jelas sesuatu yang buruk sedang terjadi.
kita tinggalkan Sanraku dan berpindah ke sebuah gunung. Ada banyak naga di sana dan lokasinya bernama Magnanimous Sanctuary. Sebuah kelompok petualang berhasil mencapai puncak gunung. Mereka bertemu seekor naga yang berwarna emas. Perjuangan yang luar biasa untuk bertemu Silkworm the Sky Ruler. Silkworm meminta maaf karena tidak punya waktu untuk bermain dengan mereka. Karena sebentar lagi akan ada tamu yang datang. Seorang kesatria tidak terima kelompok mereka dianggap remeh. Mereka berhasil bertemu Silkworm tanpa terluka sama sekali. Mereka akan mengerahkan semuanya sampai nama mereka muncul di pengumuman. Mereka maju dan Silkworm memberikan Dragon Breath berukuran raksasa. Dan semua orang langsung mati dalam sekali serangan. Tidak lama setelahnya, tamu yang dibicarakan Silkworm akhirnya datang. Visage datang ke sana untuk berbicara dengan Silkworm. Visage bertanya kenapa Silkworm menyerang Kroco dengan kekuatan sebesar itu. Padahal satu jari sudah cukup untuk mengalahkan mereka semua. Siapapun yang berani mengacungkan senjata di tempat ini adalah pahlawan. Jadi mengalahkan mereka dengan sekuat tenaga adalah sesuatu yang wajar. Visage bertanya apa naga yang lain juga melakukan yang sama. Di sini yang dimaksud adalah Niwarmine, tapi Visage menyebutnya mereka. Mungkin ada banyak naga yang mengincar posisi Silkworm. Silkworm berkata mereka adalah individu yang sangat berbeda. Mereka melihat Silkworm sebagai musuh, walau sebenarnya permusuhan antar naga tidak dibenarkan. Tapi tidak biasanya Visage datang untuk berbicara dengan Silkworm. Pasti ada alasan dan Visage ingin menanyakan sesuatu. Konflik yang menghancurkan naga sudah di depan mata, dan segala ancaman sudah mendekat kepada Silkworm. Visage yakin manusia akan memanfaatkan rencana kedua. Di sini tidak dijelaskan apa itu rencana kedua, dan Visage ingin tahu jawaban Silkworm. Jawaban Silkworm masih sama sejak masa lalu. Tekadku tidak akan goyah, keyakinanku tidak pernah berubah sejak hari itu. Aku adalah gunung, aku adalah dinding, aku adalah gerbang, dan manusia harus melewatiku untuk pergi ke masa depan. Visage tersenyum dan memberikan pesan. Seorang tamu dari rumahnya mungkin akan segera datang dan mengacungkan pedangnya kepada Silkworm. Silkworm tertawa karena sudah tahu siapa yang dimaksud. Orang yang berhasil mengalahkan Westermon dan Ketarnit. Fajar datang dan menyinari tubuhnya yang keemasan. Silkworm senang hidup di masa yang sungguh menarik. Jika benar orang itu akan datang, maka jawabannya hanya satu. Silkworm akan menjalankan tugasnya untuk memberikan pelajaran yang sebenarnya. Mereka berada di tanah yang penuh dengan konflik, dan Silkworm akan menunjukkan apa artinya menjadi naga yang berkuasa. Sekarang story dunia Shangri-La level ketiga resmi dimulai. Pertarungan untuk menjatuhkan sang naga. Pertarungan ini akan melibatkan naga yang hidup di masa sekarang, raja naga yang berkuasa sampai sekarang, dan berbagai manusia dari seluruh dunia. Arc besar terjadi di depan mata. Apakah Sanraku akan mengalahkan Silkworm? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Kalian bisa memberikan dukungan melalui link Saweria di deskripsi. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan dan menjadi membership. Pastikan kamu subscribe supaya mendapatkan merchandise spesial. Berikan hype supaya anime Shangri-La Season 3 segera tayang. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.